Derasnya era digital merupakan penetrasi dalam revolusi ini. Digitalisasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Dan digitalisasi juga mampu meningkatkan produktivitas usaha. Berikut saya akan mewawancarai beberapa masyarakat dan juga penyedia jasa dalam ekonomi digital ini. Mari kita lihat bagaimana pandangan mereka tentang era disruptif teknologi saat ini. Halo, permisi. Iya. Kakak lagi transaksi ya? Iya. Kalau boleh tahu kakak bayarnya pakai apa ya? Pakai OVO. Oh, pakai OVO. Kalau gitu aku mau minta waktunya bentar buat wawancara deh ke bapaknya dulu deh ya. Udah berapa lama nih Pak jadi ojek online? Pajak online-nya sih udah ini jalan 4 bulanan kan. Oh, baru ya? Oh. Ya, jadi selama Bapak 4 bulanan jadi ojek online ini, pembayaran masyarakat lebih banyak pakai apa sih Pak? Tunai atau pakai uang elektronik? Sama aja sih kayaknya ya. Imbang ya? Kayak sekarang kan ya, lagi musim pandemi ini banyak kan orang nggak langsung kontak gitu kan. Banyak pakai OVO biasanya. Oh gitu. Terus menurut Bapak lebih mudah mana sih? OVO atau dengan uang cash pembayarannya? Sama aja sih, tapi enaknya kalau driver tuh yang tunai aja. Kadang keseringan dapat tip gitu 1.000, 2.000 gitu ya. Ganti uang parkir gitu. Gitu. Tapi enak juga pakai OVO, soalnya kan kalau yang ngerti juga dikasih lewat OVO juga tipnya gitu. Oh gitu, iya baik. Terus kalau begitu berarti menurut Bapak sebenarnya OVO ini membantu juga ya Pak ya? Ya sama-sama menguntungkan sih, kalau CS-nya juga ngerti dikasih juga tip lewat OVO gitu. Kalau maksimal top up OVO itu berapa sih Pak? Untuk driver apa CS-nya? Kalau driver sih aku biasanya 200, 100 kalau bisa. Kalau CS-nya bebas ya? Ya, kalau soalnya kan on beat atau nyari orderan tuh tidak di resto besar soalnya. Kalau di McD, KFC yang resto besar baru di daerah ini juga sering mesti saldo banyak di daerah-daerah pantai seperti Kuta, Canggu gitu baru. Yang pembelanjaan bundanya kan sampai 500 gitu. Oh iya betul, iya. Terima kasih banyak ya Bapak waktunya. Mohon maaf mengganggu, semoga nggak lancar apa-apa. pekerjaannya. Ya, amin. Ya, terima kasih. Ya, sukses sekali Mbak ya. Iya. Kak, waktunya sebelumnya aku mau nanya nih. Tadi kan Kakak aku udah lihat tadi Grab ya. Iya. Terus bayarnya pakai OVO. Terus Kakak itu lebih suka transaksi lewat tunai atau non tunai sih Kak? Sebenarnya kakak suka sih transaksi non tunai karena di masa pandemi ini kita kan harus mengurangi kontak langsung dengan Gojek lah, siapa yang biasanya kita ajak ini. Iya betul. Jadi ya untuk sementara tuh kakak lebih suka itu pakai yang non tunai. Tunai ya. Baik, biasanya Kakak pakai uang non tunai ini menggunakan aplikasi apa aja Kak? Biasanya kalau kakak tuh pakai dari banknya mBanking, terus pakai OVO, terus pernah juga pakai ONE. Ya, itu aja sih biasanya. Selain untuk membayar untuk membeli makanan, selain itu Kakak juga menggunakan GPay ini untuk apa aja sih Kak? Biasanya kakak tuh kalau beli pulsa listrik, pulsa telepon, terus itu juga untuk beli barang-barang keperluan rumah tangga gitu biasanya pakai itu sih juga. Pakai OVO, pakai mBanking segala macam gitu. Jadi menurut Kakak selama pemakaian electronic payment ini, keunggulannya itu apa ya Kak? Keunggulannya sih jadi bertransaksi itu lebih mudah gitu. Kita nggak harus kontak fisik sama orang yang kita ajak bertransaksi, terus itu juga nggak repot bawa uang kemana-mana dan juga banyak mengurangi resiko ini kan kehilangan uang atau apa gitu gitu. Iya betul. Selama ini Kakak ada kesan atau pengalaman buruk nggak dalam penggunaan electronic payment ini? Pernah sih kadang-kadang kalau lagi nggak ada internet di suatu tempat
apa seandainya belanja di mana gitu, terus internetnya agak lemot gitu. Jadi itu aja sih biasanya, masalah jaringan aja sama aplikasinya mungkin ada gangguan kayak gitu, tapi nggak setiap hari juga, jarang-jarang. Biasanya itu aja iya. sih. Jadi udah baik ya ini Iya. penerapan Ya, aplikasi sejauh ini sih juga. sudah baik. Kalau gitu ya terakhir deh, saran dari kakak untuk penggunaan elektronik payment ini. Sarannya ya lebih ditingkatkan lagi gimana fasilitas pelayanannya itu biar lebih mempermudah kita ya, paling nggak ditingkatkan lah, walaupun sekarang ini kan sudah baik, sejauh ini sudah baik ya, ditingkatkan lagi gitu aja sih. Oke deh, makasih banyak ya kak atas waktu. Selamat siang. Kakak lagi transaksi ya? Iya betul, kita lagi beli chat time dengan Abang Gojek. Oh iya. Kalau tadi kakak transaksinya pakai apa ya kalau boleh tahu? Tentu saja aplikasi Gojek dan GoPay, ya kan? Ya, Oh, pakai GoPay ya. Kalau dari segi kakaknya nih sebagai driver atau sebagai pengguna aplikasi Gojek juga, lebih baik mana menggunakan non tunai atau secara tunai bayarannya? kalau pribadi lebih baik non tunai Oh non tunai. Kenapa gitu kak ya? karena Kalau nggak boleh tahu? ribet ngasih kembalian, nggak ribet. Oh gitu betul ya. Terus berarti selama ini lebih banyak yang bertransaksi menggunakan GoPay atau cash ya langsung tunai? Rata-rata sekarang dibutuhin GoPay. Oh, lebih banyak GoPay ya, 70% GoPay katanya. Oh, berarti lebih mudah menggunakan GoPay daripada uang tunai. Iya, betul. Terus kalau misalnya dari segi pendapatan yang didapat, apakah berbeda dengan menggunakan GoPay atau uang tunai? Sama. Sama aja. Oh. Tapi kalau misalnya kekurangannya menggunakan GoPay apa sih kak? Nah, kekurangannya nggak ada sih. Nggak ada. Cuman kendalanya seperti tadi sepintar-pintarnya driver untuk menjelaskan sama customer aja. Oh gitu. Untuk memberi penjelasan lebih jelas biar customer nggak merasa miskomunikasi aja gitu. Oh Ya, gitu. tadi pemesanannya 1 topping, ini 2 topping. Ternyata di dalam aplikasi itu 3 topping. Akhirnya tidak ada uang kembalian lagi yang harus bisa dikembalikan oleh perusahaannya, restonya gitu. Itu kekurangannya GoPay. Tapi akhirnya berjalan dengan ya. Ya, Oh iya gitu. Jadi makasih ya kak ya. Iya, Udah sama-sama. dapetin waktu untuk wawancara. Selanjutnya saya mau wawancara sama kakaknya lebih jangan lanjut. lupa bintang 5-nya. Bintang 5. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang transaksi yang tadi udah kakak lakukan. Kakak kan sebelumnya tadi transaksi dengan menggunakan GoPay. GoPay. Kakak punya money apa aja sih selain GoPay? Kalau bila jujur saya punya agak banyak sih. Ada GoPay, OVO, kemudian dari BRI itu apa ya untuk jalan tol, Brizi ya. Untuk apa namanya Alfamart juga ada, tapi kita harus isi ulang kan seperti kartu card money gitu, digital money. Selebihnya ya mobile banking gitu. Tapi lebih sering pakai yang mana ya kak? Semuanya berguna karena sekarang untuk kalau kita beli ke supermarket minimarket itu ternyata masih bisa sudah bisa mobile banking. Jadi kalau pas e-money-nya nggak ada ya mobile banking maju. Tapi kalau untuk di kantor paling sering GoPay. Oh, Ya. jadi kakak lebih prefer kemana nih? Transaksi dengan tunai atau non tunai? Wow, saya menyukai non tunai. Oh, non tunai ya. Alasannya? Praktis, kemudian angkanya itu akurat. Jadi kalau misalkan dulu pakai non tunai kembalian lagi 100 permen. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Berapapun enggak. Jadi akurat aja, lebih hemat. Oh iya baik. Terus berarti kalau misalnya nih selama pengalaman kakak menggunakan electronic payment ini, ada nggak sih pengalaman buruk kakak? Pengalaman buruk sejauh ini nggak ada, karena kemarin juga waktu kita pakai mobile banking pencatatannya bagus, kemudian laporannya ke email kita juga lengkap. Belum ada sih. Oh jadi udah bagus banget ya. Ya. Jadi yang terakhir deh, harapan kakak ke depannya untuk transaksi digital ini apa ya? Wow, kembangkan lagi kalau bisa sampai ke pasar tradisional digital money lah atau non tunai lah. Terutama parkir, karena parkir tuh nyari 2.000 kadang-kadang kalau pakai barcode tit jadi gampang. Bapak kalau boleh sebentar
salah satu toko pakaian di seputaran Denpasar. Saya mau lihat di dalam ada nggak sih salah satu customer yang bertransaksi menggunakan electronic payment. Saya mau ngambil yang kemarin saya order ya, Pak, ya, kebaya yang warna ini loh, yang warna ini. Atas nomor ini tadi. Iya. Betul nggak? Ini saya kan sudah transfer ya Mbak ya, ini buktinya. Iya. Makasih ya. Makasih ya, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kakak lagi transaksi ya? Iya, saya beli pakaian kebaya, iya kebaya seragaman. Terus ya mampir ke sini. Kalau boleh tahu kakak barusan transaksinya pakai apa ya? Saya pakai M-Banking. Oh, transfer M-Banking. Kalau berkenan kami mau ditunjukkan dong hasil transfer M-Bankingnya. Bisa dilihatin ke video Kak. Oke. Kalau boleh tahu dari kakaknya dulu nih, dari pedagangnya, lebih banyak yang bertransaksi tunai atau dengan electronic payment sih Kak? Tergantung sih, kalau belakangan ini lebih banyak yang tunai daripada yang transaksi payment. Oh gitu. Kalau misalnya dari keuntungannya sendiri lebih banyak yang e-payment atau yang cash langsung? Kalau keuntungannya untuk saya itu sih nggak biasa aja, soalnya kalau yang tunai itu nggak terlalu ada orang tip gitu nggak. Oh gitu. Jadi kakak lebih prefer kemana nih? Lebih suka make tunai atau non tunai sih Kak? Biasanya sih lebih pakai tunai aja. Tunai ya. Biar gampang aja. Biar gampang. Iya betul. Dari kakaknya sendiri nih sebagai konsumen, lebih sering transaksi digital atau cash? Saya pribadi sih lebih ke digital sekarang karena kondisi juga lagi COVID kan. Terus saya juga tipe orang yang nggak mau ribet, pengen praktis, jadi jarang nyimpen uang tunai. Gitu, iya. aja. Jadi nggak pernah megang uang tunai, megangnya secukupnya aja gitu ya. Selain itu transaksi pakai digital terus. Nah, kalau dari pengalaman kakak memakai transaksi digital, pernah nggak sih ada pengalaman buruknya? Waktu itu sih pakai ini ya, aplikasi buat pemesanan kan. Saya ada transfer uang ke ini ya, ke pedagangnya. Nah itu dia masalah kendalanya, jadi cuman makanan nggak sampai, walaupun bisa lewat aplikasi semua bisa dilihat, ternyata kayak ini fiktif itu aja pernah sekali. Habis itu ya, habis itu laporan, dan dari situ sudah kayaknya yang ojeknya itu pun kena sanksi, dan saya nggak pernah nemuin lagi yang kayak gitu. Oh iya baik. Kak, kalau boleh tahu nih kakak seringnya pakai pembayaran digital dengan metode apa aja nih selain M-Banking? Saya pakainya kadang e-money mandiri tuh buat masuk tol, E-money mandiri. terus GoPay buat saya transaksi makan, misalnya order GoFood dan lain sebagainya. Dan untuk kebutuhan sehari-hari biasanya ada punya aplikasi sendiri sih, Sip Payment Sip itu Payment. ya. Jadi di situ ada transaksi untuk beli pulsa, beli paket listrik, beli Lengkap kuota ya. ya lengkap. Jadi pakai aplikasi itu aja. Berarti sering banget ya pakai transaksi digital ya? Ya karena saya jarang memegang uang Tunai ya betul. Terakhir deh ini pertanyaannya. Saran kakak untuk kedepannya transaksi digital itu gimana sih Kak? Kalau saran, karena saya pengguna yang sekarang ini ngerasa transaksi digital itu sangat dibutuhkan, ya mungkin ke depan karena proses migrasi dari tunai dan non tunai itu pasti ada, ya ditingkatkan aja deh pelayanannya, itu aja. Oh iya deh. Terima kasih banyak ya kakak atas waktunya. Semoga selamat menjalani hari-harinya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh diwawancara bentar nggak kak? Boleh, nggak sibuk kan? Sibuk atau enggak nih?
Oke, kita mulai cara. Kakak sering bertransaksi digital nggak sih? Lumayan sering, oke. Electronic payment jenis apa aja sih yang sering dipakai, Kak? Mobile banking, QRIS, m-banking. Kiri sih. Oh, QRIS. Terus GoPay mungkin? Pernah. Ya. Dari pengalaman kakak nih memakai electronic payment, ada kekurangannya nggak sih, Kak? Kekurangannya sih cuma satu, masih banyak usaha-usaha yang belum bisa pakai electronic payment, misalnya belum ke pasar masih tradisional ya tradisional. Oh gitu, iya betul. Beberapa tempat tertentu bisa pakai. Oh iya betul. Tapi selama ini kakak lebih prefer atau nyaman pakai transaksi tunai atau non tunai? Nah, Non tunai, oke. Alasannya? praktis. Satu, praktis. Ya. Dua, efisien. Dinamis, oke. Mobile ya bisa di mana aja gitu. Bisa beli jauh juga. Banyak bonus tadi banyak bonusnya. Baik, banyak bonus. Sama kita kan tentunya main game nih berdua. Barang-barang digital itu ya misalnya beli lewat itu. Oh. Nggak bisa lewat tunai. Oh gitu. Jadi harus transfer ya itu atau ada e-walletnya? Ada yang ada e-wallet, dan kalau yang fisiknya biasanya voucher itu pun harus beli Indomaret dan kita masukinnya digital, ya ribet lah. Oh gitu. Nah, terus selama kakak menggunakan electronic payment ini, pernah ada kendala nggak sih atau pernah bermasalah mungkin? Nah itu yang tadi masih banyak yang Oh jadi kalau misalnya kayak ke pasar tradisional gitu, belum ada yang menyediakan jasa itu gitu ya? sama kadang-kadang jaringan internet juga Oh jaringan internet. berperan bagus di Indonesia. Oh gitu, iya betul. Oke deh, yang terakhir nih, sarannya kakak ke depan untuk transaksi digital apa sih kak? Ya, lebih masyarakat lebih disosialisasi sama disokong lah lebih, terutama pedagang-pedagang baru biar bisa juga metodenya non tunai. Iya betul, masa pandemi kayak gini ya betul. Iya betul Pak. Kalau boleh, kalau berkenan saya mau lihat ini dong Kak, transaksi atau riwayat transaksi kakak yang pernah menggunakan QRIS. Ada nggak sih? Kalau ada kami mau lihat ya. Oh iya betul, ini ada Bos Venus menggunakan QRIS, pembayaran QRIS. Oke, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Bank BRI, salah satu BUMN milik Indonesia, yang merupakan salah satu penyedia jasa dari ekonomi digital. Saya juga ingin mewawancarai salah satu karyawan dari BUMN ini. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Yang pertama saya ingin menanyakan, apakah Bapak lebih nyaman menggunakan transaksi tunai atau non tunai ya Bapak? Non tunai. Baik, Bapak lebih nyamannya menggunakan non tunai, betul? Alasan Bapak lebih nyaman menggunakan transaksi non tunai atau electronic payment itu apa ya Pak? Yang pertama praktis, kita nggak usah bawa uang tunai keluar, nggak usah takut kecurian, yang penting bawa handphone. Kemudian yang kedua, nggak usah bingung menerima kembalian, pokoknya jauh lebih praktis daripada transaksi tunai. Bisa Bapak sebutkan electronic wallet yang Bapak miliki? Yang pertama tentu saja Link Aja, kemudian ada OVO, kemudian ada GoPay, ada Dana, masih banyak yang lain, cuman saya paling dominan menggunakan 4 itu sih. Bapak lebih sering menggunakan electronic payment dengan jenis apa ya Pak? Dengan jenis QR Code, karena praktis banget, karena kita cuma butuh rekening yang bersaldo, kemudian langsung snap QR-nya, kita dapat membayar secara langsung. Baik, selama Bapak menggunakan electronic payment atau transaksi digital ini, apa sih kendala yang pernah Bapak alami? Dan menurut Bapak, kekurangan dari electronic payment ini apa ya Pak?
Kalau kendala sih so far nggak ada ya, cuman pastikan aja jaringan kita cukup ya untuk mengakses internet. Untuk kendala sendiri nggak semua merchant ya, nggak semua toko maupun penjual itu mau menggunakan hal ini, karena bagi mereka menerima uang tunai jauh lebih praktis gitu. Selanjutnya, Bapak sebagai karyawan dari bank atau BUMN, menurut Bapak apa sih peran dari BUMN ini sendiri dalam pengembangan ekonomi digital saat ini? Tentu saja peran dari BUMN tersebut adalah penyedia jasa ya, terutama perbankan, penyedia jasa bagi transaksi bayar membayar seperti itu. Contohnya Link Aja yang diciptakan BUMN itu menggabungkan semua jenis transaksi QR code dari seluruh bank Himbara. Kemudian dengan QR code itu kita dengan gampang melakukan transaksi pembayaran dengan snap QR seperti itu. Jadi jauh lebih gampang. Produk dari Bank BRI sendiri mengenai pembayaran digital atau electronic payment apa saja ya Pak? Kalau produk dari kita ada banyak ya. Yang pertama kita punya Briva BRI Virtual Account. Kalau pernah bayar lewat kayak Tokopedia dan lain-lain. Yang tadi saya sebutkan ada Link Aja, kemudian ada IP yang mayoritas digunakan sih itu. Kalau saya boleh tahu, pihak BRI sudah bekerja sama dengan e-commerce apa saja Pak? Kalau masalah e-commerce sudah banyak ya, hampir semua mungkin seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Pokoknya semua itu sudah bisa melakukan pembayaran melalui Briva. Baik, pertanyaan saya yang terakhir, apa harapan Bapak ke depan dengan adanya transaksi digital ini? Harapan saya ke depannya masyarakat semakin menggunakan transaksi digital ya, karena mendukung gerakan pemerintah juga terkait dengan cashless society. Jadi memudahkan lah, apalagi dengan transaksi digital meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan karena semuanya tercatat secara digital seperti itu. Wah, jawabannya lengkap sekali. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk melakukan wawancara ini. Semoga kedepannya transaksi digital bisa dilaksanakan lebih baik lagi sesuai harapan kita semua.